Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom. Bersukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita, mari saja kita bangkit berdiri, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah ada dalam kehidupan kami, Kau yang sudah ada bersama dengan kami, Kau yang sudah menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami, dan Kau ada Tuhan saat ini. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami mau berikan hati kami, pujian kami, pengagungan kami hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami bersukacita, kami siap memuji Engkau, kami sudah diberkati Engkau Tuhan, yang siap memuji Tuhan dan diberkati bersama saya katakan amin. Mari kita memberikan tepuk tangan dan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Mari tepuk tangan semua bagi Tuhan. God. Bebaskan rohmu untuk memuji Dia, bawa hatimu untuk bersukacita. Itu kuasa dan raja mulia, lakukan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dan raja mulia, amin. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Mari bersama-sama kita boleh katakan, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yes. Iman dalam Yesusku. Oh, Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak meraih. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeah, haleluya. Kita bersukacita buat Tuhan kita. Yeah.
terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Mari katakan semuanya. Kau gunung batuku dan Kau yang membelenggu, tak akan purah. Dia Allah yang menjamin hidup kita. Engkau percaya? Katakan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan purah. Kuasamu di dalamku, Kau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu angkat tanganmu. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal dahulu, sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Dia Allah yang benar. Haleluya. Mari sekali lagi, mari kita katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan kuragu. Jamin hidup, Kau keselamatan. Yes. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku. Mari katakan. Tanganmu Tuhan, bukan karuniamu. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu ya Allah, Alfa dan Omega. Haleluya. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya Engkau yang berjanji, Engkau yang menjamin hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang benar. Mari kita boleh katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan menangkan bukti. Kau Tuhan yang benar, tinggalkan. Amin. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkau Tuhan semesta. Semesta alam memuja. Semesta alam, sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Sorak-sorai tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Shalom, jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja minggu ini. Pelayanan baptisan akan dilakukan minggu pertama di bulan Juni. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, bisa menghubungi admin gereja. Ibadah WBI tatap muka akan dilaksanakan hari Selasa 25 Mei 2021 pukul 5 sore di lantai 1 dengan pembicara Ibu Esther Srimining. Ibadah remaja FOG diadakan hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk bulan ini dilaksanakan Minggu 1, Minggu 3, dan Minggu kelima.
Ibadah sekolah minggu via Zoom diadakan hari Minggu ini jam 10 pagi. Ibadah raya Minggu tanggal 30 Mei 2021 pagi dan sore dilayani oleh Bapak Paulus Wiratno dari Bali. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya terus buka hatimu, undang Roh Kudus hari di dalam hidupmu. Penuhkan hadirat-Mu Tuhan untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan, tanpa terkecuali. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Ya, mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak. Sekali lagi segenap hatimu datang katakan hadirat-Mu penuhkan kami Tuhan. Oh, jamah setiap gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan.
Oh Jesus, kami rindu bersamamu Tuhan. Angkat tanganmu, bawa hatimu, katakan ya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, janganku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu. Dengan perlahan sajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tetapi dalam hadirat Tuhan, engkau boleh angkat tanganmu. Engkau boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, hadiratmu kami perlu. Kami perlu hadiratmu. Yang ku nampak hanya sekali lagi. Hadiratmu. Kemuliaan-Mu. Oh, saat kami datang menyembah Engkau, kemuliaan-Mu yang nampak dalam hidup kami. Hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang ada dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan. Layak terima penghormatan. Oh, kau rindu hadirat-Mu.
biarlah kami boleh melakukan bagian kami untuk kami boleh menjadi berkat. Ini kami Yesus. Mari Roh Kudus tentukan kami, tentukan setiap hati kami dengan Engkau Tuhan. Penuhkan setiap hati kami dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hal-Mu dalam hidupku. Kami mau lakukan bagian kami kepada-Mu Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Tuhan Yesus, pagi ini kami memperingati Pentakosta. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa banget di tengah-tengah manusia untuk pertama kalinya. Kalau sebelumnya Roh Kudus datang buat orang-orang tertentu, tapi hari itu Roh Kudus datang buat siapa saja yang mau, buat siapa saja yang nunggu, buat siapa saja yang minta. Tuhan, hari ini waktu hamba-Mu ada di bawah. Tuhan, kalau aku lihat ke belakang, Tuhan, masa itu pasti masa yang asik banget, yang hebat banget, yang luar biasa banget. Mungkin hari ini kami bisa bilang, andai kami ada di masa itu, andai kami hidup bersama-sama dengan rasul-rasul dan ngalami Roh Kudus yang luar biasa banget, dicurahkan untuk pertama kalinya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, mungkin rasul-rasul akan bilang hal yang sama. Andai aku hidup di zamanmu, aku akan membuat kegerakan yang luar biasa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari anugerah, di mana masa itu, waktu itu tidak lama lagi, dan Roh Kudus dicurahkan dengan sangat murah hati dari surga. Pagi ini Roh Kudus, kami tidak mau sekedar memperingati Pentakosta. Kami mau Engkau hadir. Berapa banyak yang mau Roh Kudus hadir? Bolehkah kita ulurkan tangan kita ke atas? Mulai sembah. Berapa syakara kasih, ku menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Katakan betapa Engkau rindukan Roh Kudus. Penuhi sekali lagi. Curahkan ya Tuhan. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Siapa yang haus, minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Roh yang membebaskan, Roh yang melepaskan. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Kirim masyarakat dalam makasih Abah. Kirim masyarakat dia relaba. Roh Kudus, penuhi sekali lagi. Penuhi sekali lagi Tuhan. Setiap tanah yang kering, setiap hati yang rindu. Terima kasih. Kami rindu. Kami haus. Oh Roh Kudus. Ini waktumu Tuhan. Ini waktumu Tuhan. Kiri Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini Engkau mengirimkan Roh-Mu atas setiap kami supaya kami bisa menangkap yang jadi isi hati-Mu. Yuk sama-sama angkat tangan kita, lalu yang bisa bahasa Roh mulai bahasa Roh. Kita akan kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta supaya aku bisa menangkap yang jadi maksud-Mu. Yang gak bisa bahasa Roh, saudara katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Rabakasye kireba kase kireba kasyakandara. Pagi ini kami harus menangkap sesuatu yang Tuhan mau. Kami harus menangkap sesuatu yang Tuhan maksud buat setiap kami. Roh yang hadir di tengah-tengah kami yaitu Roh Kudus. Itu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau membuka setiap pengertian, Engkau membuka roh kami untuk kami bisa mengerti yang Tuhan mau. Buat kami mendengar Tuhan, bukan cuma kami
belajar hidup dari apa yang kami lihat, tapi kami belajar hidup dituntun dengan apa yang kami dengar, yaitu firman Allah, di mana Roh Allah bicara di dalamnya. Terima kasih, kami bersyukur. Holy Spirit, this is your time. Ini waktumu ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Haleluya. Berapa banyak diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini? Amin saudara ya. Nah mari hari ini kita memperingati Pentakosta, di mana saudara Pentakosta adalah 7 minggu setelah kebangkitan Yesus, dan itu adalah peristiwa di mana Roh Kudus itu dicurahkan untuk umat manusia. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang hidup yang diubah oleh Roh Kudus. Mari kita akan membuka yang pertama di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Kita akan mulai baca. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang lalu heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, banyak banget saudara ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang sambil termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sampai situ saudara. Saudara, hari itu terjadi peristiwa Pentakosta. Saya ingin bagian cerita sederhananya, cerita sekolah minggunya saudara ya. Setelah Yesus bangkit, 7 minggu setelah Yesus bangkit, maka mereka ini disuruh sama Tuhan pada waktu Tuhan mau naik ke surga. Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Mereka tunggu di sebuah tempat yang disebut dengan loteng atas saudara ya. Nah di situ mereka lagi tunggu-tunggu, ngapain toh mereka tunggu-tunggu saudara ya. Kalau menurut cara ibadah mereka tuh ya sedang nyanyi-nyanyi, muji Tuhan gitu saudara. Nah tiba-tiba firman Tuhan begini, sementara mereka kumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan seperti angin yang keras. Nah saudara, pada waktu tiupan angin yang keras ini terjadi seperti yang kita baca tadi, mereka mulai bahasa roh. Dan setelah itu Petrus, dia mulai bangkit dan dia mulai khotbah. Cara ngomongnya jadi beda banget, karena kenapa beda? Karena ada Roh Kudus. Ada orang bisa ngomong diteges-tegesin tapi enggak tegas. Saudara ngerti maksud saya? Ada orang yang ngomongnya enggak tegas sama sekali tapi nucep dalam hati saudara, dalam hati kita. Saya ingat kalau kita ini mami-mami suka ngomong banyak banget pada anak-anak kita. Dan kita itu suka menggarisbawahi hampir semua perkataan kita. Kita pikir itu penting. Jadi ya jangan sampai lupa. Gitu kan. Ingat tenan lu ya, mama bilang apa? Jangan sampai lupa.
Ya toh? Jangan sampai lupa pergi ke warung, beli gula 2 kilo, cabai 1 on. Apa? Gula 2 kilo, cabai 1 on. Jangan sampai lupa. Kita sudah tegesin. Anaknya juga kayaknya sudah mencoba mengingatnya. Gula 2 kilo, cabai 1 on. Gula 2 kilo, cabai 1 on. Sampai di depannya warung, mau beli apa dek? Gula 1 on, cabai 2 kilo. Nah gitu kan. Kenapa? Dan bisa dengan mudah dilupakan. Itu sudah diingat-ingat. Karena enggak ada itu tadi loh. Kuasa Roh Kudus. Sedangkan Petrus ngomong dengan sederhana aja. Itu perkataannya tuh seperti wah gitu. Saudara pasti pernah toh ketemu atau dengar firman, perkataannya sederhana banget. Tapi perkataan itu seperti masuk di dalam hati kita. Nah itu Roh Kudus saudara. Nah ketika Roh Kudus dicurahkan saudara, maka seorang Petrus yang pengecut, yang kemarin dia ditanyai sama budak perempuan yang perkataannya tidak dipercaya sama orang. Kamu murid Yesus? Enggak, dia sampai sumpah-sumpah. Saking pengecutnya. Tapi hari itu dia berubah, dia menjadi seorang yang berani memberitakan Injil. Seorang Saulus menjadi Paulus ketika ketemu dengan Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan ngomong di Perjanjian Lama, ketika Saul, Roh Tuhan itu turun atasnya, dia jadi manusia yang lain. Kenapa Saul akhirnya ditolak? Karena dia tidak jaga Roh Kudus. Tetapi ketika Roh Kudus turun, ternyata Roh Kudus itu membuat sesuatu yang beda. Nah, pertanyaannya gini, apakah yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Apakah dalam hal apa saja Tuhan itu ingin merubah kita? Yang pertama saudara, Tuhan itu ingin kita itu mengerti kehendak Tuhan. Nah, maksud saya begini. Pernahkah saudara merasa bahwa ada orang yang saudara jelasin berulang-ulang tapi orang itu tidak mengerti maksud saudara? Saudara sudah berusaha menjelaskan maksud saya gini loh, mungkin di sebuah pertikaian, mungkin di sebuah tidak cocok. Saudara mau menjelaskan sama suami saudara mau jelaskan sama istri saudara mau jelaskan sama anak-anak saudara atau anak-anak jelaskan sama orang tuanya tuh kayak bahasa ini nggak nyambung. Gini loh yang saya maksud. Tapi selalu enggak ngerti. Sampai timbullah pembicara orang ketiga yang ngomong. Lalu orang ini tiba-tiba yang kita ajak, yang kita jelasin dari tadi enggak mudeng itu. Tiba-tiba dia merasa, oh gitu toh maksudnya. Nah saat-saat oh gitu itu saudara ya, itu juga perlu terjadi pada waktu kita baca firman. Maksudnya gini. Waktu kita ini jadi anak Allah, waktu kita percaya Yesus, kita itu sudah terima Roh Kudus. Ada enggak Roh Kudus di dalam kita? Ada. Tapi bukankah kita enggak langsung serta-merta berubah jadi orang yang berbeda? Betul ya saudara ya? Saudara ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, muka kita tetap sama, warna kulit kita tetap sama. Jujur, ekonomi kita masih tetap sama loh saudara. Jangan salah, keluarga kita juga tidak dirubah Tuhan. Jangan bilang terus kalau kita ikut Tuhan Yesus nanti kita punya istri yang beda atau suami yang beda. Enggak saudara ya, semuanya tetap sama. Yang di luar sama, tapi yang di dalam kita ini beda. Yaitu benih yang namanya Roh Kudus. Tetapi untuk kita ini bertumbuh di dalam kekristenan kita perlu yang namanya mengerti kehendak Tuhan. Nah mengerti kehendak Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Orang itu enggak bisa gini loh, Tuhan itu maksudnya ya terhadap kamu itu kita jelaskan panjang lebar. Itu tidak bisa hanya sekedar dijelaskan. Dibutuhkan saat yang disebut saat oh gitu itu tadi. Oh gitu toh. Nah saat yang namanya oh gitu itu diciptakan ketika Roh Kudus yang menjelaskan. Nah maksudnya begini, waktu saudara baca firman itu bisa tetap sama saudara. Buat semua orang sama. Misal kita baca tentang Yesus memberkati anak-anak. Buat semua orang kisah itu sama saudara. Buat semua orang, oh Yesus memberkati anak kecil mau datang kepada Tuhan Yesus, ditolak sama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus bilang jangan menghalang-halangi anak itu untuk datang kepadaku. Tapi waktu saudara baca, ada 5 orang berjajar baca.
dan benar-benar 5 orang ini dengar dari Roh Kudus, mereka bisa mendapatkan 5 hal yang beda. Oh gitu, nah gitunya tiap orang tuh bisa beda-beda. Yang satu bisa mungkin dia sebagai anaknya, berarti kalau aku datang sama Tuhan Yesus, sebagai anak-anak pun aku akan diterima, atau dia pikir dia jangan sampai jadi muridnya, atau dia harus seperti Tuhan Yesus yang terima banyakan, terima siapa saja, atau apalah itu. Bahkan dari ketika kita baca perikop itu ada sebuah kata kadang-kadang itu yang mencolot, yang lompat masuk dalam hati kita. Nah itulah tugas Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuatnya kata-kata itu melompat masuk hati saudara. Roh Kudus itulah yang membuat saudara tiba-tiba ngerti dan berkata, oh gitu. Nah, makanya banyak orang kalau baca firman Tuhan tidak mengerti kenapa? Karena tidak mengizinkan Roh Kudus ngomong. Jadi caranya saudara, waktu saudara mulai baca firman Tuhan, saudara bilang, Roh Kudus, tapi aku dikasih tahu loh, Roh Kudus itu maunya apa? Supaya firman ini tak baca dan firman ini aku bisa ngerti. Gitu. Ada waktu-waktu di mana Tuhan itu memberitahu sesuatu, mengajari kita sesuatu, tidak harus lewat orang lain, tapi lewat firman yang kita baca sendiri, bahkan seringnya begitu. Tapi gitu itu tadi, saat gitu itu juga kadang-kadang pada waktu kita ada di gereja. Kita enggak mungkin setiap orang tuh mengerti seluruh khotbah dari depan sampai belakang. Tapi yang penting ada 1 atau 2 titik saja yang saudara tiba-tiba merasa, oh gitu. Nah saudara, saat itulah yang disebut benih. Saudara tangkap itu, saudara bawa pulang. Ini yang aku pegang, ini tidak boleh aku lepaskan. Mari kita buka saudara di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat, pimpinan Tuhan itu tidak berdasarkan apa yang informasi yang saudara punya. Maksudnya begitu. Pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus itu tidak bergantung kepada apa yang saudara lihat, apa yang saudara pernah dengar dari berita orang lain, ataupun itu keinginan saudara sendiri. Contoh saudara ya. Ketika Tuhan itu ngomong sama kita sesuatu, maka kita itu kadang-kadang tidak cocok yang kita dengar dengan kenyataan. Tapi ketika Roh Kudus itu membantu kita mengerti kehendak Tuhan. Saya ingat waktu suami saya sakit, saya lihat secara manusia tidak baik, saya lihat secara manusia sangat kecil harapannya, dan saya lihat secara manusia itu menakutkan. Tapi Roh Kudus bilang, tapi Roh Kudus bilang, yang hatinya teguh aku jagai. Dengan katanya gini, jangan takut, teguh aja. Kalau kamu teguh, kamu ada di dalam tanganku. Kalau kamu takut, kamu keluar dari tanganku. Karena yang hatinya teguh, aku jagai. Saudara, yang saya lihat dan yang Roh Kudus katakan itu sama sekali bertolak belakang. Dan seringkali apa yang kita lihat dan apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus itu justru sama sekali bertolak belakang. Ketika saya belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan, yang hatinya teguh, ku jagai dengan damai sejahtera sebab kepadaku dia percaya. Firman-Nya ngomongnya gitu. Jadi saya cuma bilang gini, Tuhan aku percaya Tuhan, aku percaya, aku pegang firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tuntun aku, Roh Kudus gitu saudara. Kalau sudah dapatnya firman dengan masa yang menakutkan, saudara firman yang saudara dapat itu pokoknya saudara katakan terus berulang-ulang. Wes kayak saya itu di depannya kasir rumah sakit karena saya mondar-mandirnya di situ saudara. Saya tuh udah kayak orang gila aja saudara. Sudah pakai masker tapi kemanapun saya pergi ada suara orang dermimel, yaitu saya saudara. Aku percaya Tuhan Yesus. Saya gini, untung aku maskeran. Jadi gak ketok sopo ki sakjane sing omongan yang dermimel lah gitu tuh. Gak ketok saya pikir begitu. Tapi saya kemana saja saya bilang itu firman itu saya ucapkan gak tahu berapa ratus ribu kali saya gak tahu sudah. Saya cuma bilang, aku percaya Tuhan, aku berterima kasih sebab yang hatinya teguh, engkau jagai. Roh Kudus, engkau menjagai hatiku Tuhan, engkau menjagai aku dan engkau menjagai. Wes gitu saudara. Yang kita lihat dan yang Tuhan bicara itu tidak sama. Mungkin hari ini saudara lihat adalah saudara sakit. Saudara tidak
jangan firman Tuhan bilang gini, apa yang dilihat mata, yang enggak pernah dilihat mata, enggak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul, itu yang disediakan. Saudara, berarti gini, jangan bergantung pada apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang ada di dalam hati saudara bahkan. Tapi saudara bergantung kepada ini loh, pimpinan roh. Kalau sehari ini yang saudara hadapi adalah saudara sakit, saudara, Roh Kudus pimpin aku. Apa Roh Kudus? Bisa jadi Tuhan bilang, oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Saudara pegang itu. Tapi kalau Bu Esther lain, kalau waktu dia sakit, Tuhan, piye nih, aku sakit. Dia bahasa roh dan Tuhan ngomongnya gini, bangsa-bangsa gitu, jiwa-jiwa. Dan dia pergi nganu jiwa-jiwa, saudara. Nah, itu justru jadi jalan. Loh, gak nyambung banget loh, saudara. Apa yang dia lihat dengan apa yang jadi tuntunan roh tuh kadang-kadang gak nyambung. Nah, hari ini, apa yang ada di depan saudara, itu bukan masa depan saudara. Saudara, yang di depan, yang di hadapan saudara, itu bukan masa depan. Itu semuanya sementara. Masalah saudara sementara, saudara, kesusahan saudara sementara. Jangan lupa ya saudara ya, hari ini kesuksesan kita itu juga sementara. Tapi ini yang enggak sementara. Apa yang dikerjakan roh itu tidak sementara. Itu sebabnya kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara punya waktu berdoa sendiri, saudara mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan tuntun aku. Tuhan kasih tahu aku Tuhan. Kadang kita enggak mengerti, loh jujur saya selalu ngerti? Enggak, kadang saya juga enggak ngerti. Saya masuk hadirat Tuhan, saya merasa, karena saya ini bisa gitar sitik-sitik gitu saudara ya. Saya gitar, saya gitar isa-isane saya gitu saudara. Tapi kadang-kadang saya juga tidak mendengar itu dengan jelas. Tapi saya selalu berkata gini, Tuhan hari ini rasanya aku bingung Tuhan, tuntun aku. Mungkin aku enggak bisa dengar. Tapi Tuhan, aku selalu terbuka untuk tuntunanmu dan aku selalu mau ikut itu. Nah, Roh Kudus membuat kita itu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang, dia tidak pernah rancangkan yang jelek, dia selalu rancangkan yang baik. Masa depan penuh harapan, dia selalu merancangkan kebaikan buat kita. Itu sebabnya untuk bisa melihat penuh harapan dan kebaikan Tuhan itu, kita perlu Roh Kudus, saudara. Nah yang kedua, apakah yang mau diubah Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama Tuhan itu ingin merubah kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua Tuhan itu ingin merubah kita supaya kita ini serupa Kristus. Orang Kristen tidak bisa hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tetap sama. Cara ngomongnya tetap ngomong kotor, cara hidupnya tetap cara hidup yang sembrono. Firman Tuhan bilang Roh Kudus itu di dalam kita itu juga punya pikiran, perasaan dan kehendak. Maksudnya begini saudara, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita menerima juga di dalam diri kita ini pikiran, perasaan dan kehendaknya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan barang, Roh Kudus itu pribadi kayak kita. Kita kan punya karep toh saudara, Roh Kudus juga punya karep. Kita kan punya perasaan, Roh Kudus juga punya perasaan. Ketika kita menerima Roh Kudus, menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus, maka karepnya dan perasaannya itu sebetulnya juga ditaruh di dalam kita. Nah karep dan perasaannya Roh Kudus itu ya karep perasaannya Yesus itu. Makanya disebut Roh Yesus, Roh Kristus. Karena itu adalah apa yang jadi perasaan, pikiran, kehendaknya Bapa itu ada di situ, ada di Roh Kudus. Nah saudara, di dalam Roma 8 ayat 5, mari kita akan buka Roma 8. Ayat yang kelima, bagian yang terakhir, firman Tuhan berkata begini. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ketika kita ini hidup, kita jadi orang Kristen, kita perlu hidup oleh roh, itu kata firman Tuhan. Jadi maksudnya begini, Roh Kudus itu membuat kita, bukan cuma dia ingin membuat kita mengerti kehendak Tuhan, tapi membuat kita ini punya kekuatan untuk berubah serupa Kristus. Itu maksud saya. Punya kekuatan buat berubah serupa Kristus. Berapa banyak kita mendapati bahwa kita jadi orang Kristen, tapi kita masih marah. Kita jadi orang Kristen, tapi dendam dalam diri kita tuh enggak bisa keluar.
Kita jadi orang Kristen tapi kecewa luar biasa. Bahkan ada yang sampai tidak pergi ke gereja, saking kecewanya jadi orang Kristen. Dengan kata lain gini, kekristenan tidak membuat saudara bebas dari marah, kecewa, dendam, pahit, saudara. Tetapi Roh Kudus, kalau kita izinkan dia berkuasa atas hidup kita, dia merubah kita. Dia membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Bukan cuma kita mengerti kehendak Tuhan, dia merubah kita untuk serupa Kristus. Nah, menuju serupa Kristus dibutuhkan satu kata, saudara. Taat. Ketika Roh Kudus, ketika kita marah, Roh Kudus bilang, kenapa kamu marah? Ampuni. Diperlukan cuma satu kata, saudara. Taat. Tidak diperlukan kekuatan. Tidak diperlukan kesanggupan. Tidak diperlukan kebisaan. Diperlukan cuma satu. Taat. Ketika Tuhan bilang, ampuni. Tuhan, apa Tuhan tidak tahu sakitnya kayak apa? Loh, saudara pikir Tuhan tahu kalau saudara pikir Tuhan tuh tidak tahu kalau kita tuh sebetulnya tidak sanggup mengampuni dari diri kita sendiri. Tuhan tahu, makanya dia sudah mengampuni kita duluan, saudara. Supaya saudara punya modal untuk mengampuni. Sebab dari diri manusia sendiri, tidak ada orang bisa mengampuni. Maafkan saya untuk segala kesalahan saya. Bisa betul saudara? Tidak bisa, tidak ada manusia bisa. Tapi kenapa kita bisa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Sehingga kita punya modal buat ngampuni orang lain. Dibutuhkan taat aja. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya wis tak ampuni. Minta maaf, loh bukan aku yang salah. Diperlukan satu kata apa saudara? Taat. Minta maaf aja saudara. Bukan salahku, tapi engkau yang minta maaf. Saya ingat Bu Esther pernah cerita. Satu kali, dari itu dia cerita di tengah-tengah kami anak-anak. Kami banyak belajar dari ruangan yang di ruang kami, ruang yang paling sakral itu adalah ruang pelajaran, yaitu meja makan, saudara ya. Di meja makan itulah terdapat tawa dan air mata, saudara. Disitulah terdapat elus-elus dan juga parang, saudara, untuk memarang anak-anaknya gitu, saudara ya, untuk berubah. Dia cerita bagaimana dia disalah mengerti dengan orang. Dia sebut namanya, dia cerita kepada kami anak-anaknya itu apa adanya, saudara. Lalu bagaimana orang itu, maksudnya, kok kamu kok melakukan seperti itu gitu. Sangat disalah mengerti dan sangat tidak enak keadaannya. Dia masuk berdoa dan bilang, Tuhan aku bela, Tuhan aku bela, aku bela. Tapi Tuhan malah bilang gini, kamu minta maaf. Loh salahku apa Tuhan? Yang salah sana, yang marah duluan loh sana. Bahkan aku tidak pernah melakukan apa yang mereka katakan. Tapi Tuhan bilang, minta maaf karena sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya minta maaf, dia bilang, sekalipun saya tidak salah. Saudara, apa yang dia katakan, saudara, apa yang dia ceritakan, itu seringkali justru menginspirasi. Nah makanya, mama kalau ceritakan firman. Jangan bilang, mama ini tidak punya uang untuk nyekolahin kamu, tahu? Mama itu susahnya. Ulah cerita kalau sudah cerita susahnya kayaknya hebat banget, saudara. Jangan, ceritakan bagaimana kita punya perjalanan dengan Tuhan. Dari situ saya belajar. Kadang-kadang yang namanya minta maaf itu tidak selalu harus kita yang salah. Tapi yang namanya minta maaf itu dibutuhkan ketaatan aja. Dan bagaimana setelah itu hubungan mereka dipulihkan, Bu Esther dengan orang yang berselisih itu dipulihkan, dan bagaimana bahkan orang itu sendiri akhirnya menyadari gitu ya saudara, bahwa benar kamu ini punya hati yang besar untuk itu. Saudara, tidak diperlukan hal-hal yang luar biasa untuk kita melakukan hal luar biasa. Cuma diperlukan ketaatan. Untuk jadi serupa Kristus itu bukan usaha. Seringkali kan kita gini, ini saya dulu saudara, harus sabar. Keluar dari ruang doa apa? Ngamuk. Saudara pernah tahu yang saya maksud? Saya harus sabar. Itu pergumulan saya saudara, karena saya ini orangnya nggak sabaran banget gitu. Semua maunya cepet gitu. Sabar. Begitu keluar dari ruang doa, ya wis ngamuk. Tapi enggak gitu. Ruang doa itu tidak merubah kita secara langsung.
ruang doa itu membuat telinga kita mendengar lebih baik. Tapi yang mulai merubah kita adalah ketika kita keluar dari ruang doa, kita taat aja, saudara ya. Diam, tutup mulutmu. Kalau Roh Kudus sudah bilang gitu, saudara tutup mulut saudara. Jangan ngomong sekejap saudara. Kalau saudara tidak bisa ngomong yang baik, saudara tutup mulut saja. Karena Roh Kudus sudah bilang, tutup mulutmu. Kalau kita lihat hal yang jelek sama anak kita lihat hal yang tidak baik kepada suami kita. Roh Kudus bilang, panggil dia suami yang terhebat. Tuhan, bagaimana aku bisa panggil dia suami yang terhebat? Tuhan, dia sangat mengecewakan hatiku. Panggil dia suami yang terhebat. Saudara tidak perlu lihat kenyataan untuk panggil dia begitu. Saudara cuma perlu apa tadi? Taat aja. Dan saudara akan lihat, tiba-tiba hidup saudara ini selangkah demi selangkah demi selangkah. Saudara sudah berubah menuju serupa Kristus. Saudara lihat hidup saudara yang lama, saudara lihat hari ini, saudara tahu bahwa itulah karya Roh Kudus dalam kita. Yang pertama, Roh Kudus pengen supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, dia pengen supaya kita ini berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir, dia ingin supaya kita hidup dan punya kuasa. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat 14. Ayat yang di bawahnya tadi, Roma 8 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Maksudnya apa saudara? Ketika kita menerima Roh Kudus, kita ini tidak lagi di bawah roh ketakutan. Harusnya begitu. Kalau saudara masih hidup dalam ketakutan, takut masa depanku gimana ya? Takut setan. Oke, gitu ya saudara ya. Maka saudara tidak memberi diri saudara itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab firman Tuhan bilang begini, kalau dipimpin Roh Kudus, kamu jadi anak, kita ini menjadi anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, kita bisa berseru memanggil ya Aba ya Bapa. Artinya begini, orang yang punya berseru ya Aba ya Bapa itu punya akses. Anak saya tuh kalau masuk kamar saya tuh blender saudara ya. Kalau di rumah kami tuh sampai kamar itu harus diingetin berulang-ulang. Jangan lupa dikunci. Karena anak saya tuh kalau masuk kamar saya tuh ya seenak-enaknya gitu. Kalau anak masuk kamarnya orang tua tuh asik aja saudara. Dia gak perlu yang namanya permisi, protokol, mengajukan proposal. Ketuk-ketuk pintu sampai berulang-ulang. Apa bolehkah saya masuk, bolehkah saya duduk di kamarmu, minta izin dengan baik. Yang namanya anak tuh punya akses. Sama, karena kita anak kita punya akses masuk dalam hadirat Tuhan. Orang lain, orang di zaman dulu saudara, mereka harus bawa persembahan, mereka harus bawa darah, mereka harus bawa korban saudara. Tapi hari ini karena Kristus kita punya akses masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kedua yang dimaksud anak Allah adalah kita hidup punya kuasa. Kuasa buat apa? Buat ngusir setan. Setan yang ganggu di rumah saudara. Saudara punya kuasa. Setan yang ganggu suami saudara, ganggu istri saudara, ganggu anak-anak saudara. Saudara punya kuasa. Nah saudara itu perlu dipakai. Nah 1, 2, dan 3 yang saya bagikan hari ini ketika Roh Kudus itu mau membuat kita mengerti kehendak Tuhan, mau membuat kita serupa Kristus, mau memberi kita kuasa. Ini bukan step 1, 2, 3. Tapi 3 ini akan berjalan bersama-sama. Maksudnya gini, sementara itu saudara dibuat mengerti kehendak Tuhan, sementara itu dalam ketaatan saudara jadi serupa Kristus, sementara itu saudara waktu melangkah saudara diperlengkapi kuasa. Itu 3 jalan bareng-bareng. Nah hari ini ketika kita memperingati Pentakosta, saya ingin yuk sama-sama kita akan nyanyi nyembah Tuhan sekali lagi dan Tuhan penuhi aku sekali lagi. Penuhi aku sekali lagi, ada kuasa yang mengalir. Ada banyak orang Kristen. Ngakunya Kristen, tapi sedih saudara. Karena merasa kuasanya tuh Roh Kudus itu kurang besar. Jadi lebih percaya kepada kuasa-kuasa yang enggak benar. Minta tolong pergi ke kuasa-kuasa yang enggak benar. Pergi ke dukun. Ya toh? Nanti kalau anaknya atau cucunya panas, pergi kemana saudara?
tukang pijet. Biar apa? Biar disuwok. Loh saudara, tidak percaya banget sama kuasa Tuhan malah disuruh disuwok. Saudara pikir disuwok itu cuma disebul? Saudara tidak mungkin loh, cuma disebul. Itu ada rohnya apa tuh yang saudara kasih anak saudara kekantilan rohnya itu saudara? Boleh saudara? Loh mosok toh, wong itu cuma gitu, wong itu rohnya itu cuma buat ngusir panasnya. Mana ada setan mau cuma disuruh-suruh doang, dibayar 15.000 lagi. Saudara pikir setan perlu uang saudara? Setan tidak mau uang saudara, setan mau nyawa saudara. Kita kompromi dengan hal-hal kecil, kita lupa kita ini punya kuasa. Ada orang Kristen kalau rumahnya gludak-gludak, bukan setannya yang lari, orangnya yang lari. Waduh, saya ketemu sama teman-teman gitu ya. Lah habis, kok waktu itu siang-siang, glodar pintunya. Jadi kita semua bersama-sama, ada 3-4 orang loh saudara. Orang Kristen bareng-barengan lari keluar saudara. Loh piye toh saya gitu. Kok ndak hidup sebagai anak Allah? Saya bilang gini, usiren toh kan kamu punya kuasa. Takut ya mis. Loh saudara, kadang-kadang kita ini hidup pengecut banget saudara. Ayo minta Roh Kudus. Biar kita punya keberanian saudara. Biar kita bisa ngerti. Oh ini loh punya kuasa buat ngusir setan. Loh ini loh punya kuasa untuk merubah keadaan. Amin. Saya undang para pemain musik sama-sama nyanyikan sebuah pujian. Minta roh Allah itu memenuhi kita sekali lagi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhi. Katakan datang urapiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasamu. Ku siap terima kuasamu. Hidupku bagi. Katakan hidupku bagimu Tuhan. Hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan aku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Sembah Tuhan. Rabba Shantaralaba. Oh Yesus, Roh Kudus penuhi
setiap kami kembali Tuhan. Sikaralaba syakaralaba Yesusku, ini masyakan ya Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Sekereba shekenereba, ajari kami setiap umat-umat-Mu ini mengaktifkan Roh-Mu yang hidup di dalam kami ini Tuhan. Dan bahkan di hidup kami ini dipenuhi sekali lagi. Hidup kami ini dilawat sekali lagi. Hidup kami ini dijadikan tempatnya Roh Kudus, baitnya Roh Kudus. Supaya setiap hari kami hidup, kami ngerti kehendak Tuhan. Setiap hari kami hidup mentaati, mengikuti Tuhan. Bahkan kami lihat hidup kami jadi hidup yang berkuasa. Berasal dari ketaatan demi ketaatan. Kuasa itu menjadi semakin besar di dalam kami. Engkau yang mengerjakannya Tuhan, bukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku berdoa, berkati umat-umat-Mu Tuhan. Shekendere baka. Roh Kudus. Seperti Tuhan membangkitkan tulang-tulang yang kering. Seperti Tuhan membangkitkan tulang-tulang kering yang dilihat Yehezkiel. Ketika Yehezkiel mulai bernubuat dan berhembuslah Roh Allah itu. Lalu tulang-tulang yang berserakan itu bisa tegak kembali. Kami juga berdoa hari ini Tuhan. Setiap kami mungkin rohani kami sudah berserakan seperti tulang kering. Kekristenan kami berserakan seperti tulang kering. Mungkin kami ini berkali-kali dihantam dan kami ini sudah berserakan. Sepertinya kami tidak punya harapan. Tetapi firman Tuhan bilang waktu Roh Kudus itu berhembus sekali lagi, maka tulang-tulang kering itu akan berdiri bahkan menjadi sebuah pasukan yang besar. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, biar Roh-Mu berhembus sekali lagi atas setiap kami. Dan Roh-Mu itu Tuhan membuat kami bangkit lagi. Roh Allah itu membuat kami hidup lagi. Bahkan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, ajari kami untuk taat. Ajari kami untuk waktu Roh Kudus ngomong, kami melakukan dengan ketaatan, dengan kerelaan, dengan sukacita. Supaya kami lihat hidup kami itu mengalami pintu-pintu yang terbuka. Kami lihat Tuhan yang membuka jalan kami, Tuhan yang menuntun hidup kami dengan ajaib dan luar biasa. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Wah, kita bersukacita ya, kita diingatkan kembali ada Roh Kudus. Dia adalah pribadi Yesus sendiri yang menyertai kita. Dia berkata, aku menyertaimu ya sampai kesudahan zaman. Tapi seringkali kita lupa, seringkali kita ini mengabaikan bahwa ada Roh Kudus yang terus menyertai bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau mengaktifkan kembali, banyak berdoa, berbahasa roh. Wah, kita akan menjadi kembali semangat lagi, luar biasa. Masalah boleh datang, keadaan boleh saudaraku terjadi hal-hal yang mungkin tidak yang kita harapkan. Tetapi satu hal, kita percaya hidup kita akan berubah. Kondisi keadaan sekeliling kita juga pasti akan berubah. Amin, amin, haleluya. Kita akan mulai WBI ya, kembali tatap muka nanti pada hari Selasa. Jadi para wanita tidak hanya ibu-ibu saja ya, tapi setiap wanita mari hadir bersama-sama nanti tanggal 25 hari Selasa jam 5 sore ya, di lantai bawah kita sama-sama ketemu WBI tatap muka. Minggu depan kita akan dilayani Bapak Paulus Wiratno ya dari Bali. Seperti tadi sudah diwartakan, saya menegaskan kembali jangan lupa yuk hadir kembali dalam ibadah ini dengan penuh semangat. Tuhan yang menyertai kita bersama-sama dengan kita ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bawa persembahan kita pada Tuhan. Roh Kudus, mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku perlu, bimbing
kasih Tuhan buat ibadah sepanjang pagi hari ini. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan begitu besar. Dan terlebih di mana Roh Kudus dicurahkan, kami boleh memperingati Pentakosta. Betapa dahsyatnya Tuhan, Kau mengasihi kami, mencintai kami. Janji Tuhan digenapi bahwa Engkau mengirim Roh Kudus itu bagi kami semua. Engkau sendiri mengatakan adalah lebih baik jikalau aku pergi supaya Roh Kudus datang kepadamu, menyertai kami, tinggal di dalam kami, bekerja berkarya di dalam kami. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan dapat mengerti kehendak Tuhan, hidup kami diubah terus menerus sampai serupa Kristus. Dan kami tahu hidup kami bukan orang yang kalah, hidup kami bukan menjadi pribadi yang lemah, tapi kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang berkuasa, menjadi pribadi yang luar biasa, berkemenangan. Karena ada Roh Kudus di dalam kami. Amen. Bukan karena kami, tapi Engkau ya Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih, jadikan kami saksi, hidup kami berbuah, hidup kami bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur padamu, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semuanya, urapan yang baru, hikmat yang baru, dan segala berkat yang terbaik Tuhan karuniakan dalam hidupnya, dalam keluarganya, untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa persembahan kami, mari kita angkat persembahan kita. Kami datang tidak dengan tangan hampa, tapi kami boleh datang membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami juga membawa persepuluhan kami, ya Tuhan, tanda ketaatan kami kepadamu. Biarlah Tuhan apa yang kami taburkan bagi pekerjaan Tuhan ini, boleh Tuhan berguna bagi kerajaan Tuhan, bagi hal-hal yang diperlukan ya Tuhan, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan, penginjilan besar-besaran terjadi, jiwa-jiwa itu harus diselamatkan. Terima kasih kami boleh terlibat dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan pulang, kami meninggalkan tempat ini, betapa hati kami sangat bersuka cita Tuhan. Mari angkat tangan kita pada Tuhan. Terima kasih semua mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang diberikan buat kita. Roh Kudus yang dicurahkan dalam diri kita, menyertai kita, bersama kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Dan apa yang tidak mungkin kami lakukan dengan kekuatan kami. Tapi Roh Allah yaitu Roh Kudus yang akan memungkinkan kami mengerjakan segala sesuatu yang tidak pernah bisa kami lakukan. Sebab bersama-Mu kami akan lakukan perkara-perkara besar. Hidup kami diubah, keluarga kami diubah, situasi keadaan kami diubah. Bahkan kami bisa mengubah keadaan kota ini dan bangsa ini lewat doa-doa kami, lewat sikap perbuatan kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau, bersama Engkau. Biar Roh Kudus terus bekerja, bergerak di dalam kami, bersama-sama dengan kami. Bahkan sampai Yesus datang, Engkau melihat pekerjaan Roh Kudus itu berkarya dengan dahsyat di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, sebab kesembuhan sudah terjadi dalam hidupmu, pembebasan sudah terjadi dalam hidupmu, dan kau dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, bersama kita sampai Yesus datang kembali. Didapati kita telah melakukan pekerjaan dan tujuan rencananya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, diberkati kesehatan, kekuatan, diberkati setiap rumah tangga, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati dimanapun Engkau berada, keluar masuk-Mu, diberkati apa yang Engkau kerjakan menjadi berhasil, diberkati tempat adonan-Mu, bahkan diberkati sawah ladang, diberkati ternak-Mu, diberkati apa saja yang dikerjakan.
Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan hidupmu menjadi berkat di tengah dunia ini. Terima kasih, mari sambut semua berkat yang terbaik hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin. 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 Tuhan memberkati, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapanku atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh